Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kami hadir kembali dalam podcast Risalah Senja Ramadan Lebih Bermakna. Masih dengan saya Aini dan juga kita akan kedatangan tamu spesial lagi ya. Jadi memang tidak ada gimana kayak gitu ya. Tidak mungkin kita tidak kedatangan tamu spesial setiap kali kita sedang melakukan podcast. Nah, kali ini kita kenalan dulu ya. Kita akan bersama dengan Ustadzah Rifatul Alia SPC. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam Ustazah Aini. Alhamdulillah. Sehat ya Us ya? Alhamdulillah sehat sekali. Bugar ya. Bugar. Iya, harus tetap bugar. Iya, Semangat. bahagia ya Us ya. Iya. Iya, harus ya Us dimanapun berada. Oke, jadi teman-teman Risalah, sahabat Risalah semuanya, Ustadzah Rif'a adalah Kepala TKIT Al-Ibro, benar ya Us ya. Dan Masya Allah beliau itu sudah sangat senior sekali dalam bidangnya. Banyak sekali pengalaman yang beliau miliki seperti itu ya Us ya. Jadi nanti kita sharing-sharing aja ya Us ya terkait gimana Ramadan yang penuh ceria dan sukacita bagi anak-anak kita gitu Us. Sebagai orang tua Ustadzah, biasanya itu kan PR-nya itu gimana bikin anak-anak itu Ramadannya itu seneng kan gitu ya Us ya. Betul sekali. Nah sebelum itu Ustadzah, nah apakah Ustadzah bisa cerita nih akhir-akhir ini kesibukannya Ustadzah Rif'a ini apa aja? Kayaknya Ustadzah Rif'a ini sibuk banget Masya Allah, komunitasnya banyak sekali ya Us ya. Alhamdulillah Ustazah, di awal tahun ini kegiatan yang lainnya sudah banyak yang tuntas. Nah, alhamdulillah tinggal study saja. Mohon doanya semoga dikasih kemudahan, belajar lagi Ustazah, terus semangat untuk menuntut ilmu. Jadi Ustadzah Rif'a ini kali ini sedang melanjutkan program S2, benar ya Us ya? Masya Allah. Di jurusan apa Ustadzah kalau boleh tahu Ustadzah? S2 PAUD. Masya Allah. Jadi sesuai dengan bidang. Nah itu tadi ya Us ya. Jadi lebih mendalam lagi. Bagaimana tidak? Belajar Berarti terus. kalau TK Al-Ibronya sudah digawangi oleh Ustadzah Rif'a yang udah sangat mendalam di dunia anak-anak, maka maka nggak apa-apa Us, kita promo Us, jangan lupa, jangan lewatkan untuk pastinya memasukkan di KBTKIT Al-Ibro. Iya betul sekali. Kuota semakin menipis. Itu tadi ya Ustadzah. Jadi tema kita kali ini adalah Ramadan ceria, anak bahagia, kayak gitu Ustadzah. Iya. Ini sepertinya itu temanya itu sebenarnya ngena untuk saya sendiri Ustadzah sebagai orang tua kan gitu ya Us ya. Jadi gimana ya Us ya dari pengalaman Ustadzah Rif'a selama ini berkecimpung di dunia pendidikan, bagaimana sih Us ngawali caranya biar anak itu menikmati untuk puasa kayak gitu, gimana Ustadzah? Ya Ustazah ini anak-anak itu kan harus tetap kita jaga moodnya ya. Nah apalagi di bulan puasa ini bagaimana, karena harus menahan lapar, harus menahan makan, minum, jajan yang biasanya setiap saat itu mereka Mama, Umi mau makan, Umi mau minum, mau beli jajan. Tapi di bulan puasa ini harus stop. Nah ini kita ajarkan kepada anak-anak ini biar semakin cinta sama Allah, sama Rasulnya. Seperti itu kita bisa ajarkan itu sebelum Ramadan. Kita mulainya tuh bukan di bulan Ramadannya. Sebelumnya kita bisa mengajarkan itu. Gitu ya, di saat waktunya makan. Kalau memang sudah berhenti, stop. Seperti itu. Terus ketika mendekati bulan Ramadan, kita sampaikan kepada anak-anak, kita akan kedatangan bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ditunggu-tunggu semua umat Islam. Nah itu kita sampaikan dengan penuh keceriaan, kebahagiaan, biar mereka tersalur kebahagiaan itu juga akan diterima sama anak. Oh iya, bulan apa itu? Nah itu dan menjadikan mereka semangat juga menghadapi bulan itu. Dan ketika biar saat di bulan Ramadan mereka, oh iya benar, ternyata bulan Ramadan itu
penuh keberkahan, penuh sukacita seperti itu. Nah, untuk menyambut bulan Ramadan itu juga selain kita menyampaikannya dengan penuh sukacita, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang seru seperti Tarhib Ramadan. Nah, kalau di KBTK Itali Pro ada pawai. Nah, Iya, itu kita sampaikan, benar-benar. kita seru, ikut menyerukan. Ayo sebentar lagi bulan Ramadan, ayo kita berpuasa. Nah, kan mereka sambil menyeru itu juga memberitahu diri sendiri kan, kalau sebentar lagi kita akan puasa. Iya. Nah, selain itu kita juga bisa membuat dekorasi rumah. Nah, kalau di Iya, sekolahan KBTK mendekor kelas mereka kelasnya ya, masing, Us, iya, ya. dengan Jadi penuh cita di kelasnya dengan penuh-penuh apa ya, ornamen gitu ornamen ya. Ramadan, seruan, semangat, motivasi seperti itu. Di rumah pun juga gitu, Zaza. Iya, Nanti di biar rumah bisa sama anak-anak. benar-benar vibes-nya biar kerasa ya Us ya. Iya, Ramadan ini kayak iya. gitu ya, benar-benar benar. Nah, nanti setelah di bulan Ramadan datang, nah ini kita ajak itu anak-anak untuk membuat target. Nah, ibadah apa yang mau dilakukan? Oh, kalau anak-anak yang sesuai usianya ya, Iya. kalau usia TK, oh aku mau puasa sampai jam 10. Oke, aku mau puasa sampai duhur. Oke, nah itu orang tua bisa apa ya, menuliskan di sebuah kertas atau apa. Kalau biasanya kalau di sekolah ada daily rep. Iya, Seperti iya. itu ya, Ustazah Iya, ya. jadi target-target itu ya Us Iya, ya. target-targetnya apa, mau ibadahnya apa, infaknya berapa, nah tilawahnya apa, ngaji jilidnya lah ya, Benar, kalau benar, anak-anak benar. seperti itu, hafalan murojaahnya sampai berapa kali, nah itu sahurnya, jadi ditulis, jadi sahur apa, setelah sahur apa, kegiatan apa yang mau Kegiatannya. dilakukan, nah itu kita bisa rencanakan sama anak-anak itu. Benar. Terus nanti selain itu kita juga bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang seru. Iya. Karena kalau anak-anak itu kan biasanya sambil menunggu itu kan crying ya, Iya, pasti iya, ya, iya, rewel, iya, benar. kok lama kayak ini. Nah, ini bisa banget kita itu ya. biasanya kalau di rumah itu saya sediakan kertas lipat, plastisin atau mainan yang sudah ada, tapi saya juga bisa sediakan kertas lipat yang lebih seru, apa ya, lebih cantik-cantik lah, Iya, seperti itu, yang iya. menarik buat anak-anak, seperti itu. Selain itu juga bisa mainan-mainan yang memang kesukaan anak itu gitu. Nah, ini Iya. terus sama satu lagi, nah pastinya apa yang mau dilakukan, nanti berbukanya mau apa, aku mau ini. Nah, kalau bisa bikin sendiri Oh, gitu. benar-benar. Nggih, kalau Iya. kalau saya bekerja sih ya memang biasanya di hari Di hari weekend gitu, weekend. Iya, nggih, iya. gitu. Nah, itu yang saat Ramadan ya. Selain itu juga kita bisa memberikan kisah-kisah para sahabat dan Nabi ini, bagaimana mereka saat berpuasa. Nah, ini juga apa ya, akan menambahkan nilai apa ya, buat anak-anak itu semangat, motivasi untuk semangat puasanya sampai tuntas. Sampai tuntas, Masya Gitu. Allah ya. Ya, terus Benar juga sekali. pastinya Ustazah, ketika anak-anak melakukan puasa, beri apresiasi sekecil apapun. Nah, ya karena kan anak itu kan suka ya, Iya, ya, benar-benar. walaupun itu punya cuma jempol ya, Iya, cuma jempol kita jempol. itu sudah senang sekali. Iya. Apalagi dengan pelukan, usapan, ciuman, apalagi kalau ada sesuatu yang kecil, bintang, Iya, benar-benar. atau sesuatu permen kesukaannya. Nah, itu sekecil apapun itu kita apresiasi, dan itu akan menjadikan dia lebih termotivasi untuk semangat besok puasa lagi. Benar. Iya, Us. Masya Allah, menarik sekali ya Us ya. Jadi berarti untuk apresiasi ini memang dibolehkan ya Us ya. Maksudnya takutnya itu kan kita sebagai orang tua ya Us ya. Nanti ketika anaknya dikasih apresiasi, kan kasih hadiah, nanti besok mau lagi atau gimana ya Us ya? Maksudnya kita sebagai orang tua untuk menyikapi apresiasi ini biar tidak apa ya, berlebihan gitu. Akhirnya efeknya itu saya sebenarnya selama aja gitu. Yang saya tanyakan dalam pikiran saya, kira-kira apresiasi itu boleh nggak ya untuk anak-anak, terus sebatas apa, seperti itu Ustazah? Iya, boleh Ustazah, tapi dengan sewajarnya, dengan sesuai dengan anaknya. Kita kondisikan kalau
levelnya anak itu mampu membuat berpuasa 1 hari. Nah, atau kecil dulu dia bisa kan dia lapar. Aku lapar pengen makan. Oh, kan puasa gitu. Kita cukup memberikan pujian. Alhamdulillah kakak sudah mau menahan sebentar, sedikit lagi. Nah, itu kan sudah masuk Iya, apresiasi benar-benar pujian gitu. Pintar. Nah, gitu ya sudah Us bisa ya. menahan. Nah, itu kan tidak harus hadiah yang besar. Nah, cukup jempolan, ucapan, Oke, itu oke. sudah apresiasi. Nah, baru ketika dia sudah mencapai titik dia bisa melakukan yang sesuatu besar, monggo bisa diapresiasi dengan makanan yang kecil atau bintang kecil lah, bintang-bintang kertas, atau memang cukup kalau biasanya kalau saya nggak punya hadiah, Umi punya bintang karena sudah mau bersabar, mau menunggu puasanya. Umi punya bintang besar yang dari Allah. Mau menangkapnya enggak? Nah, gitu biasanya. Oh, iya Ayo iya ditangkap, iya. ditangkap. Nah, langsung mereka menangkapnya. Gitu sih. Jadi tidak setiap hari harus ada makanan atau harus ada hadiah yang bentuk mainan atau apa enggak. Jadi bisa dengan apresiasi jempol, bintang, Iya. seperti itu. Jadi tidak menjadikan kebiasaan harus sesuatu yang benda-benda yang Yang apa berupa fisik gitu berupa ya Us fisik, ya. iya, seperti Benar. itu. Jadi Oke. ada batasannya gitu. Jadi Benar. biar tidak menjadikan kebiasaan harus apa-apa hadiah, apa-apa hadiah. Seperti itu Ustazah Iya iya, Aini. Masya Allah. Jadi saya akhirnya tahu, maksudnya biasanya itu saya itu juga kasih kayak Kak bersabar dulu, misalnya kayak gitu. Heeh. Saya kira itu hanya menenangkan, tapi ternyata dalam perspektif anak-anak itu juga termasuk apresiasi ya Iya, usia. Gitu. kita menunjukkan Umi bangga kakak sudah mau bersabar. Barakallah, itu sudah Sudah apresiasi. Ya, apresiasi. itu apa ya? Kita sendiri kan ketika di apa ya? Dipuji dengan gitu kan Benar benar benar. merasa kayak melayang gitu Iya. ya. Anak-anak itu juga seperti itu, Ustazah. Jadi oh iya, apalagi kita menyampaikan Umi bangga karena sudah mau bersabar. Nah, seperti itu. Nah, itu dengan kita tunjukkan ekspresi kebanggaan kita kepada dia seperti itu. Oke, Masya Allah. Gitu ya, inspiratif sekali. Jadi kalau Ustazah Rifah nih, untuk Ramadan kali ini Ustazah Rifah, kira-kira di rumah itu apakah ada mestinya cerita seru yang bisa kita share dengan kami di sini, yang itu adalah itu tadi maksudnya implementasinya kayak gimana kalau di rumahnya Ustazah Rifah? Kepo boleh ya Us ya? Masya Allah loh, soalnya ini bintang tamunya yang didatangkan ini inspiratif sekali Ustazah. Jadi kan pengen tahu. Iya, Masya Allah ya. Memang dengan anak yang bocil-bocil ya di rumah kecil itu tinggal 3 kakak di pondok. Nah, saya juga merasakan perbedaan. Tahun kemarin ada kakak itu masih bisa enak gitu ya, bisa saling membantu gitu ya. Ini tinggal bocil 3 itu saya ada tantangan tersendiri. Bismillah, semoga bisa gitu. Alhamdulillah ternyata si kakak yang nomor 2 ini bisa membantu apa ya, memberikan motivasi tersendiri buat anak itu. Suatu ketika itu adik minta makan, nah itu padahal saat itu sudah saya sediakan makanan yang sudah saya masak gitu, tapi adik itu rewel minta sesuatu. Dan karena sebelumnya itu saya selalu menyampaikan kepada anak-anak bahwa alhamdulillah Allah sudah memberikan rezeki makanan hari ini. Saya sebutkan makanan mungkin telur, sayur, apa itu saya sebutkan gitu. Karena di luar sana saudara kita banyak yang masih belum bisa beruntung bisa makan seperti apa yang sudah kita makan gitu. Kita bersyukur kepada Allah sudah memberi ini, ayo kita makan dengan secukupnya seperti itu. Dan suatu ketika itu adik rewel dan kakak tuh kakak yang nomor 2 ini tuh menyampaikan, adik makan apa yang ada. Masya Allah, begitu. Jadi benar sekali. Oh Masya Allah, berarti apa yang saya sampaikan itu bisa ditangkap dan Iya. bisa memberikan
nasihat itu kepada adik gitu kan. Sebelumnya tuh kenapa Mi adik gitu kan. Iya adik mau makan apa yang sudah Umi masak gitu. Langsung dia tuh nyeletuk, adik makan apa yang ada ya kan Mi ya. Nah seperti itu tuh. Jadi alhamdulillah itu biasanya tuh kakak yang nomor 1 memberikan motivasi itu, dan alhamdulillah ternyata kakak yang nomor 2 tuh juga bisa. Masya Allah, terus sekali. Iya, Us. Jadi memang benar ya, Us. Kalau anak kecil itu, maksudnya itu moodnya itu memang swing gitu ya, Us ya. Jadi awalnya oke, nggak apa-apa, aku puasa kayak gitu. Nanti ganti jam lagi udah gimana bunda kayak gitu loh, Us. Perutku lapar bunda kayak gitu. Terkadang juga ini kebalikannya. Kadang kakak yang moodnya nggak Iya, bagus iya. ya gitu, nggak mau ini. Adik itu ya juga yang nomor 3 itu alhamdulillah juga gitu. Lu kemarin bilangnya makan apa yang ada ya Mi ya gitu. Akhirnya dikembalikan ya. Ya seperti itu. Jadi ya seperti itu Anil. Jadi alhamdulillah saling mendukung lah anak-anak itu ketika kita bisa menjaga hubungan kita sama anak-anak. Jadi anak-anak itu pun saling bisa membantu, saling mengingatkan. Seperti itu. Masya Allah, iya ya banget. Saya tuh di rumah juga ada kakak yang masih kelas 1 SD. Iya. Jadi itu tadi, jadi kayak saya merasa itu bahwa mood swingnya itu kok gitu intens banget. Jadi seketika serasa kayak kuat-kuat kayak gitu ya, Us ya. Seketika nanti udah kurang berapa jam lagi bunda, ini aku udah lapar ya kayak gitu loh, Us. Nah terkadang namanya manusia ya, Us ya. Gitu, jadi kadang ya sabar kita menyikapinya kayak gitu kan, Us. Nah tapi terkadang juga kan hampir nih, Us, tersulut emosi kan kayak gitu, Ustazah. Iya. Itu memang anak-anak kan juga apa ya, moodnya belum bisa ini kan. Kitanya yang harus bisa bagaimana mengkondisikan. Nah, itu dia, Us. Jadi ini berhubungan dengan gimana caranya kita sebagai orang tua itu untuk ngasih konsep puasa biar itu nggak jadi beban itu tadi, Us. Soalnya gini, Us, sempet ya suatu hari yang di awal-awal kemarin tuh sempat terceletuk kayak kenapa sih ada puasa kayak gitu, Ustazah? Padahal awalnya itu oh iya ya bun, oh iya di sekolah itu udah di ini bun dikasih apa namanya contoh sama Ustazah, ditayangin film gini-gini kayak excited gitu kan, Us ya. Tapi ketika udah nahan laparnya akhirnya keluar dari mulutnya tuh, kenapa sih bun ada puasa ini, aku lapar banget kayak gitu. Gimana Us caranya untuk menanamkan konsep bahwa puasa itu sebenarnya menyenangkan kayak gitu? Iya Ustazah, memang itu kan tidak mudah buat anak-anak ya. Itu biasanya saya sendiri pun di awal itu selalu menyampaikan ke anak-anak kenapa kita harus puasa. Ya memang saya awal itu mau ndak disayang sama Allah gitu. Ya, siapa sih yang menciptakan kita? Allah. Terus Allah mau ndak kenapa Allah menyuruh kita puasa? Karena Allah tuh sayang kepada kita, agar kita tuh ingat bahwa tidak semua anak-anak yang di luar itu bisa makan seperti kita gitu. Jadi kita bahasanya tuh kita sesuaikan dengan anak-anak ya Ustazah ya gitu, jelaskan gitu. Saya kan sambil melihat itu tadi mengingatkan lagi gitu loh. Karena kan terkadang juga lupa kan gitu Ustazah. Nah itu kemarin Ustazah bilang apa gitu. Saya juga itu ya coba kita lihat ini saudara kita yang di sana, mereka belum tentu bisa makan seperti kita. Makanya Allah mengingatkan kita untuk bisa bersabar dengan puasa gitu Ustazah. Jadi dengan bahasanya tuh kita menahan lapar untuk bisa merasakan saudara kita yang tidak bisa makan setiap hari seperti kita. Jadi kita harus berpuasa. Selain itu juga kenapa sih Allah meminta kita untuk puasa? Agar apa? Tubuh kita itu bisa istirahat, tidak bekerja terus. Nah itu sambil kalau saya sambil bawa buku ya Bu Ustazah ya, karena kita bisa bantulah ya. Orang tua juga bisa membantunya dengan video atau poster yang apa ya sekiranya itu bisa membantu untuk menjelaskan gitu. Karena tidak semudah itu bisa ngomong sama anak itu ya. Ya jadi bisa dengan buku, video atau poster kartu seperti itu. Nah, dengan bahasa anak-anak seperti itu. Terus kita dengan mengingatkan puasa tahap gitu ya, bertahapnya. Dan jadi nggak harus langsung maghrib gitu ya. Atau memang usianya TK karena mampunya jam 10 enggak apa-apa gitu.
mampunya memang belum bisa pakai sahurnya di jam 3, sahurnya sebelum subuh. Solo subuh Nah, ya. seperti itu. Jadi bertahap Ustazah. Jadi anak-anak gitu, oh mampunya sampai jam berapa. Nah, itu kita tinggal biasa saya kemarin bilangnya mau ini, mau dibantu Umi apa biar kakak bisa sampai target yang sudah dilakukan kakak gitu. Iya. Umi mau bantu, mau dibantu apa? Nah gitu, saya bahasanya itu bukan harus ini enggak, tapi kira-kira kalau kakak membatalkannya sekarang, kira-kira pahalanya dapat banyak atau enggak? Nah, Iya, saya segitu. iya. Oh enggak gitu. Nah, mau dapat banyak bagaimana? Ya puasa. Nah, Mhm. terus apa yang bisa Umi bantu biar puasa kamu bisa full ya? Fullnya sesuai targetnya anaknya Iya. ya gitu. Oh, mau main, saya tawarkan. Gitu Mhm. kan kadang masih bingung. Mau main, mau buku cerita, atau mau apa yang kamu mau gitu. Gitu. Jadi saya berikan tawaran kegiatan Tawaran. gitu. Jadi istilahnya saya di sini mau membantu. Karena pahalanya itu buat kamu, bukan buat Umi. Yang sehat itu kamu, bukan Umi. Itu Masya Allah, gitu. iya. Jadi kalau kamu mau, Umi akan bantu. Umi akan berusaha bagaimana kamu biar menjadi hebat, tambah sayang sama Allah, pahalanya banyak, gitu. Terus Iya. sesuatu apa yang dia inilah seperti itu untuk bisa motivasi semangatnya naik lagi, Oh, benar benar, gitu. Kak. Sadar, Masya Allah, ya. gitu. Memang benar ya usia. Maksudnya ketika kita menjadi orang tua, apalagi seorang ibu gitu ya usia. Memang harus kantong kesabarannya ini digedein dulu gitu Iya, ya pasti usia. besar-besar Benar-benar. sekali, Iya, apalagi Sadar. maksudnya dengan anak-anak yang kecil seperti itu kan ya usia juga. Maksudnya saya juga mengalami bahwa anak sebelumnya kan juga di TK kan kayak Iya. gitu ya. Dulu ketika KB itu sudah mulai ya benar kata Ustazah Rifah, ternyata ketika sudah dibiasakan sejak dini kayak gitu kan usia. Dulu waktu KB itu saya ingat sama ustazah-ustazah di KB itu sudah mulai kayak jam 10 gitu nggak sih Iya, usia iya. latihan puasa terus nanti berbuka bersama di kelas. Padahal itu kan kayak makan bekalnya gitu ya usia, tapi ada waktunya tertentu kayak gitu. Kemudian ternyata anaknya sendiri yang minta TK itu sudah mulai duhur, kemudian asar, dan sekarang alhamdulillah udah maghrib kayak gitu. Barakallah. Cuma ya itu tadi namanya juga Iya. menghadapi seorang anak kan ya Iya, usia Ustazah. kayak Tapi gitu. Masya Allah, ini ketika anak sudah aku mau puasa, itu berarti kan suatu hal yang luar biasa Iya, dari iya. dirinya sendiri tanpa kita suruh ya. Oke, Itu Masya sudah Allah. suatu poin tersendiri Iya, karena dia usia. minta puasa sendiri. Walaupun ya tadi nanti ketika di tengah perjalanan aku Ya, lapar. iya. Nah, itu namanya anak-anak ya Iya, Ustazah, seperti itu. Jadi benar. bagaimana kita membantu mereka agar bisa mencapai Itu ini tadi kalau ya iya. tujuannya tadi ya. Iya, iya. Jadi ketika kayak biasanya bilang lapar-lapar gitu ya usia. Itu tuh sempet ketika saya itu udah nggak bisa menahan gitu ya, Cia. Sudah ayolah nggak apa-apa makan aja kalau emang kamu lapar gitu. Tapi yang dia ingat adalah itu Ustazah, ada kan namanya kayak tabungan surga plus Iya, bintang iya, gitu kan iya, ya iya. tapi nanti bintangku nggak penuh kayak gitu. Iya, Ternyata emang di situ itu ngefek banget untuk iya, anak-anak ya iya, usia benar kayak sekali gitu. ya, Jadi dia gitu. berusaha bertahan gitu, Masya Allah. Jadi emang motivasinya seperti Iya, itu ya iya, usia benar-benar gitu. sekali, Ustazah. Iya. Dari tadi itu kan yang diceritakan sama Ustazah Rifah itu kan tidak jauh-jauh dari peran orang tua Iya, kan kayak benar gitu ya sekali, usia. Ustazah. Benar. Dan pastinya yang satu adalah contoh dari orang tua, dan mungkin kita bisa mengkondisikan lingkungan kita. Nah, itu ya ketika kita memberikan contoh yang baik, nanti kakak mengikuti, dan kakak akan menjadi contoh yang baik juga buat adik. Seperti itu. Benar ya, Jadi usia. kita yang orang dewasa ya yang harus bisa memberikan mengkondisikan dan memberikan contoh yang baik seperti itu. Karena keteladanan itu yang luar biasa, tanpa harus banyak kata, ini ya bertindak, Bertindak, ya action gitu ya actionnya, usia. iya, Benar. Iya. Tadi itu kan ada beberapa ya usia, maksudnya
peran orang tua gitu ya. Mm-mm. Terus insya Allah kalau misalkan di Al Ibro di jenjang manapun, insya Allah kita kan sudah vibes-nya sudah Iya, Ramadan yang bersemangat kayak gitu iya, ya. Nah, itu tadi kita ambil dari peran orang tua lah. Kira-kira orang tua ini gimana biar suasana di rumah itu tadi menyenangkan, terus juga vibes-nya Mm-mm, itu mm-mm. oke buat Ramadan, buat puasa dan kebawa untuk anak-anak itu seperti apa Ustazah yang bisa dilakukan kami kayak gitu. Iya, iya, sadar ya. Untuk menjadikan Ramadan ini sebagai momen yang kebersamaan ya, kita bisa mengajak anak-anak untuk menyiapkan menu sahur dan buka bersama. Diajak bareng-bareng ya Us ya. Ya, terus berikan pemahaman yang positif tadi bahwa kita kenapa kok puasa ini kita disuruh Allah untuk berpuasa karena kita ingin menjadi merasakan bagaimana orang yang ketika tidak bisa makan di sana, terus ke badan kita ketika berpuasa itu menjadi lebih sehat, lebih bugar. Nah, itu kita memberikan pemahaman yang positif buat anak-anak untuk semangat berpuasa. Terus tadi juga kita bisa membuat reward ya. Reward tadi itu ya Us ya. Nanti ketika melakukan kayak tabungan surga gitu ya. Sholat 5 waktu dapat bintang berapa, ketika makan sahur dapat berapa gitu ya. Nanti ketika puasa duhur berapa, puasa asar, puasa maghrib. Nah, itu nanti bisa diakumulasikan gitu. Jadi tidak setiap hari hadiahnya Hadiahnya itu. ya, benar. Biar ketika mau dapat ini, aku mau mendapatkan bintang surganya banyak. Nah, biar nanti yaitu nanti sesuai dengan tahapan usia ya, Ustazah ya, seperti itu. Dan pastinya kita tunjukkan kasih sayang dan kesabaran kita pastinya. Nah, itu benar, itu PR dan harus dilakukan ya Us ya. Itu dengan tetap walaupun kita banyak tugas, banyak tetap senyum, tetap semangat kan anak biar enggak semua loh Umi kok gitu sempet ya Ustazah. Saya juga kayak gitu. Umi kok gitu. Oh iya maaf ya, saya tuh tarik nafas gitu kan untuk bisa stabilkan. Benar. Ya, namanya manusia ya. Iya, manusiawi ya usia. Tapi tetap bagaimana kita terus menunjukkan kita tadi apa yang bisa kita bantu buat anak-anak tetap semangat berpuasa dan tetap senyum. Ya benar. Nah, itu biasanya pengalaman saya karena di rumah itu ada anaknya masih balita kayak gitu kan Mas ya. Jadi ya 2 tahun. Akhirnya itu ketika mood swingnya lagi turun kayak gitu, itu enak adik nggak puasa kayak gitu. Nah, itu gimana kita harus nyikapin yang kayak gitu itu Us? Ya gini Ustazah, mungkin gitu tadi. Adik kira-kira sudah kuat gak kalau untuk berpuasa? Saya jadi nggak langsung menjelaskan. Saya tanya balik dulu sama kakak gitu. Awal dulu itu, kira-kira bisa apa enggak? Enggak. Dulu kakak ketika masih usia adik juga belum boleh belum bisa puasa. Tapi sekarang sudah bisa puasa segitu. Kira-kira kalau puasa tadi kata Ustazah apa kemarin? Gitu. Jadi bukan saya yang bilang kalau dia akan mendapatkan pahalanya, dapat ininya. Iya ya, berarti aku yang harus ini bersabar. Iya gitu. Jadi bukan saya yang ngomong, tapi dianya sendiri. Gitu. Jadi saya balikkan lagi. Menurut kamu gimana? Enaknya bagaimana gitu? Kalau puasa dapat apa? Allah tambah sayang apa tidak ya? Saya segitu kan. Umi akan tambah bangga, tambah sayang sama anak yang bisa menjaga puasanya. Saya tambahkan seperti itu. Penguat gitu ya Us ya. Seperti itu. Nah, itu tadi Us menarik sekali ketika saya sebenarnya sudah sempat Us ya ngomong kayak itu tadi mestinya. Adik dulu juga kakak dulu ketika seusia adik itu juga belum berpuasa kayak gitu. Tapi saya takutnya itu
ketika saya ngomong gitu itu akhirnya kayak terindikasi membandingkan gitu loh Us. Padahal enggak ya Us ya gitu tuh ya. Enggak ya. Bukan kan Mm, usia dan sekarang kan mm, dia sudah besar. Iya. Mau saya juga begini, kamu mau jadi adik lagi? Oh Hmm. enggak, aku Oh kan iya sudah iya iya besar. iya. Masya Allah. Gitu Ustazah. Oke, tenang jadinya hati ini. Kayak gitu. Oke, Us. Nah, ini Us ketika anak-anak sudah mulai membiasakan diri untuk puasa, PR selanjutnya kami sebagai orang tua adalah keadaan anak-anak itu kan emang lemes ya, Us ya. Lemes. Nah, ini PR-nya Us biasanya karena badannya lemes akhirnya malas ngapa-ngapain Ustazah. Iya kan? Gitu. Jadi biasanya Kak ayo sholat, biasanya semangat jadi aku lemes kayak gitu Ustazah. Lah ini gimana? Apalagi misalkan kayak kalau tadarusan misalnya kayak gitu sore, kalau di rumah sih mungkin bisa disiasati dengan setelah maghrib kayak gitu kan Us ya. Tapi ketika berpuasa lah ini gimana Us? Ketika anaknya lemes terus tetap kita memotivasi untuk ibadahnya nggak ditinggalkan kayak gitu loh Us. Hal-hal baiknya nggak ditinggalkan, nggak cuma rebah-rebahan aja. Gimana Ustazah sebagai orang tua ini? Masya Allah. Itu juga jadi polemik tersendiri buat orang tua ya. Biar puasanya tetap terjaga, tapi ibadah yang lainnya bagaimana agar tetap terjaga ya juga. Nah itu juga tadi Ustazah kembali lagi tabungan surganya selalu diingatkan. Kita juga sebagai orang tua juga tetap menunjukkan, Umi tadi sudah tadarus, kapan kakak bisa tadarusnya? Sekarang waktunya loh. Karena mungkin tadarusnya di masjid atau di TPQ. Nah itu kita juga bisa, tadi Umi sudah tadarusnya di sini. Sekarang kakak kapan gitu. Jadi kita selain menunjukkan kita sudah melakukannya, ya gitu mengingatkan tadi tabungan surganya. Terus bagaimana tilawahnya ini menjadikan sesuatu yang dia sukai, kita ingatkan lagi seperti itu Ustazah. Jadi memang perlu ekstra yang nggak bisa cukup satu kali ya Ustazah. Iya, benar ya, beribu-ribu Ustazah. kali kita itu selalu dia. memberitahu, mengingatkan, tapi dengan tadi contoh teladan kita sendiri seperti Benar. apa. Karena kan jadi iya ya Umi sudah seperti itu. Iya, berarti itu hal yang lumrah ya Us, mengulang-ulang hal yang sama kayak gitu. Maksudnya itu terkadang saya sebagai manusia biasa ini yang sangat awam kayak gitu ya Us ya. Kayak itu ya Allah Kak, padahal itu lo udah bolak-balik Bunda bilangin. Seperti itu loh Us, kadang kan kayak gitu ya namanya orang tua gitu ya Us ya. Tapi ternyata itu hal yang lumrah yang memang harus dilakukan oleh orang tua ya Us ya. Gitu. Jadi juga jangan terlalu banyak kita ngomong ya Ustazah. Ngomong terus nggak didengarkan, tapi dengan tindakan. Teladan gitu. Jadi dia akan melihat, oh ya Umi cuma mau mengingatkan, mau membantu kakak dapat pahalanya banyak. Kalau mau didengarkan, alhamdulillah Umi bangga sekali. Allah pastinya juga tambah senang. Tapi kalau enggak mau ya kira-kira dapat pahala atau enggak ya? Ya saya tambahkan seperti itu. Kayak sudah, kalau kan sudah kita ingatkan ini tapi masih belum gitu. Biasanya tuh dia tuh diam dulu gini. Saya terus bener enggak mau tadarus gitu. Kalau saya kembali lagi baru mau Pi gitu, biasanya gitu. Memang tidak cukup 2 atau 3 kali gitu Ustazah. Memang dulu kita ayo kita sambil merayu lagi seperti itu Ustazah. Jadi enggak 1-2 kali gitu. Ya sudahlah, kita yang menyerah gitu. Gimana ya? Nah, kita cari cara apa yang bisa membuat dia bangkit semangat. Mau dibantu Umi ini tadi gendong dulu gitu. Ya, biasanya gitu. Mandinya mandi dulu biar segar ya, biar nanti lebih semangat. Nah gitu, tadarus keluar kan biar mandi semangat gitu. Mau pilih baju yang apa gitu, ayo dipilih sendiri. Nah itu biasanya kan anak-anak itu juga suka ketika aku mau pilih baju sendiri, jadi kan semangat ya seperti itu Tata. Jadi banyak cara lah yang bisa kita lakukan untuk anak-anak itu biar semangat lagi. Jadi nggak puasanya saja yang dia dapat, ibadah yang lainnya juga dia dapatkan. Masya Allah. Iya. Satu hal yang sangat menarik Ustazah dari yang Ustazah Rifah jelaskan tadi itu, jadi memang anak-anak itu sedari dini dilatih untuk
kritis ya usia. Maksudnya Heeh. kayak itu tadi kan Ustazah Rifa kembalikan lagi ke Mm-mm. anak-anak. Mm-mm. Kira-kira gimana ya? Memang Iya, itu diusahakan untuk kayak gitu ya usia, biar iya. dia berpikir Heeh. sendiri gitu ya Heeh. usia. Ketika kalau kita ngomong saja itu kan kadang lewat kanan keluar Mm-mm. kiri ya, Satu saling arah ya iya. usia. Tapi ketika dia diajak berpikir, nah itu Mm-mm. karena kan dia di sekolah sudah dapat materi dari ustazah, Mm-mm. terus kita sendiri pun sudah pernah melakukan apa menceritakan, Mm-mm. memberitahunya. Kalau memberitahu berulang-ulang itu kan kadang anak-anak itu Iya. juga sudah tahu ya, tapi kan Mm-mm. menurut kamu bagaimana ya, itu bahasa yang selalu yang saya sampaikan biar anak itu berpikir untuk saya itu apa yang baik gitu, bukan apa ya, manfaatnya itu bukan untuk Umi tapi untuk dirinya Dirinya sendiri, sendiri. untuk orang apa ya yang dia dapatkan itu manfaatnya itu dia yang merasakan seperti Masya itu. Allah. Umi itu hanya bisa membantu dia untuk mendapatkan itu. Mm-mm. Iya, jadi dia sendiri yang berusaha untuk Iya, gapai itu tadi ya usia. Masya kita Allah. sebagai orang tua membantu dia bagaimana. Kita Mm-mm. tunjukkan dengan penuh kasih sayang, teladan yang baik, seperti Mm-mm. itu. Dan cara-cara yang bagaimana yang bisa membuat dia semangat. Seperti itu Masya sih, Allah. Sada. Iya. Berarti memang benar ya usia. Maksudnya Ramadan itu tidak hanya terkait menahan lapar dan haus ya usia. Iya, Maksudnya ternyata di Ramadan ini juga momentum untuk membentuk itu tadi ya usia. iya. Itu karakter nggak sih usia, berarti itu usia. Banget, Ustazah. Karena Benar. ketika dia sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu, akan menjadi suatu kebiasaan Mm-mm. dan membentuk menjadi karakter anak ini. Dan Masya Allah. semoga ini jadi bekal dia nanti ke depannya. Karena kan kita tidak selamanya bersama Benar, dia benar, seperti benar, itu benar, ya, Masya Ustazah ya. Allah. Iya Ustazah Rifah, benar. Nah ini kalau di SMP nih Us, jadi apa anak-anak itu memang biasanya di sini kan ada pembiasaan untuk puasa Senin Kamis kan Us. Jadinya Itu kalau Ustazah, iya, betul. jadi kalau yang Senin itu mungkin karena ada upacara, jadi mestinya sunnah yang nggak diharuskan untuk anak-anak. Tapi kalau di Kamis itu kan memang pembiasaan kan Us ya. Jadi kantin juga kami tutup kayak gitu Us. Jadi awalnya itu ketika saya baru pertama kesini gitu Us Iya, ya, iya, kayak ya anak-anak ini kok apa namanya kok kuat ya kayak gitu loh Us. Kan kalau puasa sunnah itu kan nggak semua ya Us ya, Iya. nggak semua anak yang berpuasa misalnya kayak gitu. Sedangkan kalau di Ramadan kan memang vibes-nya kita semuanya kan sudah puasa. terkondisikan Nah, ya, jadi kan gitu. lebih bisa menjaga dirinya Iya. seperti itu. Iya, jadi ketika saya lihat anak-anak SMP itu terus kemudian apa namanya terbiasa puasa, akhirnya ketika Ramadan udah biasa aja. Saya jadi ingat yang disampaikan Ustazah Rifah ini tadi, ternyata memang pembiasaan itu tadi Iya. yang membentuk anak-anak seperti Iya, itu. iya. Alhamdulillah saya jadi anak saya yang pertama itu kan juga di SDIT Alibro. Kan ketika kelas 4, 5, 6 itu kan sudah dibiasakan puasa ya Ustazah Iya. ya gitu. Jadi ya alhamdulillah, jadi ketika adik makan apapun di depannya, wah kan masih kecil itu Iya. nggak ada masalah. Iya, Dia kadang Masya itu Allah. Umi adik minta makan ini kak, itu saya masih belum bisa membantu gitu, kakak yang bantu mengambilkan seperti itu waktu kelas 6 itu sadar Masya gitu Allah. ya. Jadi Iya, benar. ketika sudah kita biasakan, kita kondisikan, itu menjadikan karakter buat anak itu dan bekal dia untuk kedepannya gitu ya sadar ya. Bismillah. Bismillah, ya benar Us ya. Jadi puasa nggak cuma beban buat Iya, mereka kayak itu gitu ya Us ya. suatu kebutuhan dan suatu yang menyenangkan. Nah, itu tadi terakhir nih Ustazah. Iya. Kira-kira Us apa pesan Ustazah Rifah untuk bunda-bunda, umi, mama semua yang menyaksikan biar anaknya itu bisa merasakan puasa yang bahagia gitu Us. Iya, nggih. Kita jadikan buat Ramadan penuh dengan cinta dan keceriaan. Nah, dan jangan terlalu memaksakan kepada anak-anak. Kita ajak mereka dengan cara yang menyenangkan dan membantu mereka untuk bisa mendapat Ramadan mereka dengan penuh sukacita dan sesuatu yang menjadikan dia kebutuhan dia seperti itu, dan menjadikan suatu kebiasaan dan menjadikan itu karakter anak
itu sendiri. Masya Ustazah. Allah, Masya Allah ya. Luar biasa yang disampaikan oleh Ustazah Rifah ini Ustazah. Jadi membuka pikiran saya Ustazah. Awalnya itu sebenarnya kemarin tuh sempet kayak kok membakar emosi ya kayak gitu loh, sering-sering terbakar emosinya. Tapi setelah kita berbincang-bincang Ustazah, sepertinya memang ya memang itulah apa yang harus dilakukan orang tua itu tadi ya Ustazah. Ya. Support system yang Iya. harus nomor satu ya Ustazah. Insya Allah. Itu Iya. nomor satu, bagaimana membuat Benar-benar. anak-anak ini. Nah, ketika Oke. kalau orang tuanya sudah males, nggak mau ngasih ini ya, bagaimana anak-anak ini ya. Jadi itu adalah motivasi tersendiri. Iya, Ya, benar. harus kita sebagai orang tua menjadi teladan buat anak-anak kita. Benar, Masya Allah. Ya Ustazah ya, semoga kita ke depannya semakin bisa menjadikan diri kita sebagai teladan yang baik untuk anak dan keluarga kita. Amin, Seperti itu ya Ustazah. bismillah. Amin, Iya. bismillah ya. Oke Ustazah Rifah, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, atas Ustazah. sharing-sharing yang Ustazah Rifah sampaikan kepada kami sangat menginspirasi, sangat memberikan banyak pandangan kepada kami kayak gitu. Terima kasih juga Ustazah Rifah sudah menyempatkan hadir nih Us di sela-sela Sama-sama. kesibukan Ustazah Rifah. Saya juga sendiri senang sekali Iya. diundang. Iya, alhamdulillah. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa memberikan inspirasi tersendiri buat Ustazah dan teman-teman di podcast Risalah Risalah Senja. Senja. Insya Allah bermanfaat. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa like, subscribe, dan sebarkan kepada semua teman-teman atau saudara-saudara. Insya Allah di setiap pembahasan yang kita ambil adalah pembahasan yang sangat bermanfaat gitu ya Ustazah Rifah Iya, ya. pastinya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Alamin. Tetap hadir di podcast Risalah Senja berikutnya. Ramadan lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.